البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita, yaitu permasalahan yang ke-16 daripada permasalahan-permasalahan atau ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka berlandaskan atau mereka menyandarkan kebenaran kepada kitab-kitab sihir dan semisalnya. Mereka lebih peduli dengan kitab-kitab yang selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-17, yaitu nisbatuhum al-batil lil anbiya. Termasuk amalan atau ritual orang jahiliyah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu permasalahan yang ke-17 adalah mereka orang-orang jahiliyah menisbahkan kebatilan itu kepada para nabi. Jadi mereka mengatakan ini perbuatan para nabi dan yang semisalnya, tuduhan ataukah tidak tuduhan, dalam artian mereka ketika menjumpai kebatilan itu justru mereka menisbahkan kepada para nabi. Wal-iyadu billah. Kita lihat di sini, qala al-muallif al-mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu sabi'ata asyrata, permasalahan yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya, menisbahkan kebatilan mereka kepada para nabi. Jadi mereka menisbahkan kebatilan yang ada pada mereka kepada siapa? Kepada para nabi, wal iyad billah. Kaqaulihi, seperti ucapannya, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakin asyayatin kafaru, akan tapi para setan itu yang kafir. Ya, yu'allimuna an-nas sihra, karena setan-setan itulah yang mengajari manusia sihir. Namun mereka balik, mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah sunnahnya Nabi Sulaiman. Dalam artian Nabi Sulaiman itulah yang mengajarkan sihir tersebut. Barakallahu fikum. Seperti itu. Wal iyadu billah. Tuduhan yang palsu, tidak ada buktinya. Wa qalih, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Perhatikan. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang Yahudi, tidak pula Nasrani. Akan tapi beliau adalah orang Muslim, Hanif. Al-Hanif sebagaimana sudah berlalu. Terulang-ulang. Al-Hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwah. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Itulah Hanif. Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada Hanif, barakallahu fikum, sebagaimana sudah kita lewati. Orang-orang barakallahu fikum, orang kafir, mereka menisbahkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu adalah orang Nasrani dan semisalnya. Akhirnya dibantah dan turun ayat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Muslim. Barakallahu fikum. Sehingga agama para nabi secara keumuman, agama mereka adalah agama Islam. Barakallahu fikum. Secara keumuman agama para nabi adalah agama Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam agamanya juga Islam. Sehingga Ratu Saba ketika didakwai kemudian masuk Islam, apa yang diucapkan? Apa yang diungkapkan oleh Ratu Saba tersebut? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wa aslamtu. Masuk Islam. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam agamanya juga Islam, karena al-Islam lahu ma'nayan. Karena Islam itu memiliki dua makna. Al-Islam bima'na al-'am wal Islam bima'na al-khas. Al-Islam bima'na al-'am wal Islam bima'na al-khas. Islam yang mananya umum adalah agama seluruh para anbiya wal mursalin. Agamanya Islam. Itu yang mananya apa?
yang maknanya adalah umum karena semua mereka menghambakan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Naam. Kemudian makna yang kedua adalah al-Islam bi ma'nal khas, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nam alladzi nasakha jami'al adyan as-sabiqah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan menghapuskan agama-agama yang telah terdahulu. Penyempurna, yang paling sempurna, barakallahu fikum. Naam, menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam, agama yang sempurna. La yahtaju ila ziyadah wala nuqsan. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Naam, barakallahu fikum ya wa na'am. Sehingga jangan sampai kita membuat perkara baru dalam agama ini. Karena bikin perkara baru dalam agama, perkara yang sangat berbahaya. Karena menunjukkan bahwasannya orang tersebut menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah mengkhianati risalah, mengkhianati kerasulan, barakallahu fikum. Karena agama Islam agama yang sempurna. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang membuat perkara baru dalam agama, membuat ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Otomatis dia seakan-akan menuduh dan beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu belum menyempurnakan agama ini. Dalam artian tidak menyampaikan agama yang sempurna ini. Itu tuduhan mereka. Sehingga berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan, "Na barakallahu fikum, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa yang membuat perkara baru, perkara bid'ah dalam agama Islam ini, kemudian dia berpandangan bahwasanya perkara bid'ah itu adalah perkara yang bagus. Naam, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah, bayangkan itu. Naam, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah ini. Tuduhan yang sangat mengerikan apabila membuat perkara baru dalam agama, membuat perkara bid'ah dalam agama ini. Kenapa demikian, barakallahu fikum? Na'am, karena Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna, barakallahu fikum. Agama Islam sudah sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka seluruh perkara yang dahulu bukan termasuk agama, nah barakallahu fikum, maka pada hari ini pun juga bukan termasuk agama. Nah, sebagaimana yang dinukilkan kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq rahimahullah taala. Nah, dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq rahimahullah taala. Jadi jangan sampai kita bikin perkara baru dalam agama, berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, min manahijil jahiliyah, termasuk metode atau prinsip orang jahiliyah, annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalal ilal anbiya. Bayangkan nih, bahwasanya mereka menisbahkan perkara atau perbuatan-perbuatan yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran dan kesesatan kepada para nabi. Bayangkan. Jadi mereka tidak mengakui, justru malah disandarkan kepada para nabi. Wal iyadu billah. Kama nasabatil yahud as-sihra ila Sulaiman. Sebagaimana orang-orang Yahud menisbahkan ilmu sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Nah, bayangkan itu. Wal iyadu billah. Naam. Kemudian barakallahu fikum, faqalu, mereka mengatakan as-sihru min amali Sulaiman, katanya. Sihir itu termasuk amalan Nabi Sulaiman. Wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi 'alal jin wal syayatin, katanya. Nah, kata mereka, dan dia yaitu Nabi Sulaiman dahulu adalah orang yang menguasai jin dan para setan. Nabi Sulaiman ini menguasai jin dan para setan, sehingga dialah yang pertama kali barakallahu fikum mengajarkan ilmu sihir, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Wa ma 'alimu anna syayatin min khalqillah, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya para setan itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha, yang Allah taala menghinakan, merendahkan, menundukkan mereka sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang hamba bertindak tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan hamba dan hamba itu sendiri adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah taala lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba dan hamba itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin dan para setan yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu keutamaan yang tersendiri yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Nah, yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Naam. Fa haula'il yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Maka mereka orang-orang Yahud, perhatikan situ syarahnya. Maka mereka orang-orang Yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Mereka menisbahkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman. Min ajli an yurawwijuhu 'indan nas. Dalam rangka untuk apa? Membikin talbis, penyamaran di hadapan manusia. Wa yaqulu hadza min amalil anbiya. Sihir ini kemudian akhirnya mereka mengatakan hadza min amalil anbiya. Inilah termasuk amalan para nabi. Sihir, bayangkan. Padahal yang belajar sihir itu kafir atau enggak? Jelas kafir. Sehingga dua malaikat ketika datang barakallahu fikum turun di Nabi barakallahu fikum di Babil, yaitu malaikat Jarut dan Marut. Nah, barakallahu fikum Harut dan Marut. Nah, barakallahu fikum. Nah, mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja, nah, aku ini atau kami adalah fitnah. Nah, barakallahu fikum. Fitnah atau menguji kalian, maka janganlah kalian kufur. Nah, barakallahu fikum, itu ucapan dua malaikat tersebut. Sehingga ketika mereka mempelajari ilmu sihir berarti terjatuh dalam kekufuran. Karena ini adalah fitnah, ujian. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu malaikat Harut dan Marut yang turun di Babil. Nah, mengajarkan sihir bukan karena diperbolehkan tapi untuk menguji mereka. Bagaimana? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah ujian untuk menguji kalian, jangan kalian kufur. Nah, waliyadzubillah, penisbahan mereka kepada Nabi Sulaiman tidak benar. Berikutnya, wa kadzalikal yahud wan nasara yansubuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam waliyadzubillah. Demikian pula orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka menisbahkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Terutama orang Yahud, waliyadzubillah, orang Yahud terkenal membunuh para nabi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Nah, sungguh Allah Taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Taala itu fakir dan kami yang kaya. Nah, jadi mereka malah menuduh Allah Taala itu fakir. Sedangkan mereka-mereka ini yang hamba yang butuh kepada Allah Ta'ala mengatakan kaya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan sanaktubu ma qalu. Sungguh kami akan mencatat, menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya. Dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Ditulis juga menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahud terkenal dengan membunuh para nabi wala'iyadzubillah. Naam. Kemudian berikutnya, naam, ketika mereka menisbahkan kekufuran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamil Hunafa, imamnya para Hunafa. Al-Hunafa jamak dari Hanif. Al-Hanif sudah kita jelaskan berkali-kali, barakallahu fikum, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Naam, orang yang berpaling atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dalam artian orang yang mukhlis, mengikhlaskan, muwahhid. Naam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya, yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Mereka menisbahkan kepada Nabi Ibrahim, terhadap perkara yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza dinu Ibrahim. Ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kata mereka. Wal iyadu billah, tuduhan yang sangat dusta, tuduhan palsu, barakallahu fikum. Padahal apa? Millah atau agama Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam, barakallahu fikum. Al-Hanif, bukan sembarangan. Bukan apa? Bukan agama kekufuran, wal iyadu billah. Naam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agamanya Nabi Ibrahim hanifa. Al-muqbilu 'ala Allah,
al-mu'rid amma siwah. Naam. Walihada raddallahu alaihim biqaulih, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Akan tetapi beliau alaihissalam adalah orang yang hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, muslima. Muslimah adalah orang muslim, orang yang beragama Islam. Apa makna Islam? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sudah berulang-ulang barakallahu fikum dihafal pengertian daripada al-Islam. Al-Islamu wa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Nah, menghadapkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itulah makna daripada al-Islam. Naam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wasallam, inilah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Annahu ala dinit tauhid, wa Nabi Ibrahim berada di atas agama tauhid, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wal bara'ati minasyirki wal musyrikin, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Aqsama alaihi al-yahud wan nasara. Nah, kebalikan daripada orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud mereka menyembah siapa? Dan bahkan mereka mengatakan apa? Naam, qalatil yahudu Uzair ibnullah. Naam, mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Mereka mengatakan, orang Nasara mengatakan al-masih adalah anak Allah. Nah, bayangkan tuh, barakallahu fikum. Padahal tidak demikian keadaannya. Nah, barakallahu fikum ya Pak. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dzalika qauluhum bi afwahim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu adalah sekedar ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka yang menandingi atau menyamai ucapan orang-orang kufar yang sebelumnya. Nah, terdahulu barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Wa aidan ma hadatsatul yahudiyyah wan nasraniyyah illa min ba'di Ibrahim biqurun. Dan juga perlu diperhatikan, nah barakallahu fikum, dan juga bahwasanya orang Yahud atau orang-orang Yahud, orang Nasara muncul agama atau muncul pemikiran Yahudiyah, Nasraniyah melainkan setelah apa? Setelah Nabi Ibrahim biqurun, dengan beberapa generasi. Naam. Fa kaifa tunsabu ilaihi al-yahudiyah wa nasraniyah? Bagaimana mereka menisbahkan agama Yahud, agama Nasara atau agama orang Yahud, orang Nasara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Hadza min akbahil kadzib. Ini termasuk kedustaan yang paling jelek. Fatarikhu yukadzibuhum, maka sejarah pun juga mendustakan mereka. Li'anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilatan. Dikarenakan antara jarak mereka, orang Yahud, orang Nasara, dan antara Nabi Ibrahim, jaraknya apa? Qurunan tawilah. Dengan jarak barakallahu fikum, generasi-generasi yang sangat panjang. Dalam artian jaraknya itu tidak dekat. Wa Tauratu ma nazalat ala Musa alaihissalam wal Injil ma unzila ala Isa. Dan Taurat adalah apa-apa yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam illa ba'da Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah apa? Wa Tauratu ma nazalat ala Musa alaihissalam, dan Taurat itu tidaklah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil ma unzila ala Isa alaihissalam, dan Injil pun tidaklah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam illa, melainkan. Marz itu manafiyah ya. Ma wa Tauratu ma itu ma manafiyah. Yang kedua wal Injilu ma itu juga manafiyah. Maksudnya adalah apa? Taurat itu tidaklah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil juga tidak pula diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam illa, melainkan ba'da Ibrahim alaihissalam, melainkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian berbantah-bantahan, berdebat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma unzilatit Taurah, padahal sudah diturunkan Taurat wal Injil dan Injil. Padahal apa? Sudah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'dih, melainkan setelahnya. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Kemudian berikutnya, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi. Dahulu seluruh makanan itu halal bagi Bani Israil. Barakallahu fikum. Dahulu makanan itu semuanya halal bagi Bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi.
Nah, melainkan apa? Melainkan barakallahu fikum makanan yang memang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya sendiri. Israel adalah Nabi Yaqub alaihissalam sebelum diturunkannya kitab barakallahu fikum. Min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah kepada kami Taurat dan bacalah Taurat tersebut jika kalian benar-benar jujur. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum bahwasannya turunnya itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa mereka menisbahkan kepada Nabi Ibrahim? Wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Dan Israel itu pada asalnya adalah Yaqub alaihissalam. Sehingga keliru ucapan orang Syiah Rafidah dan semisalnya, mereka mengatakan al-maut li Israel, kematian untuk Israel. Kenapa? Kan Israel adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Berarti seakan-akan mereka mengatakan kematian untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Hati-hati barakallahu fikum. Wa kadzalika kana fi hadhil ummah man yansibu ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam fayad'u al-ahadits al-makdzubah linusrati batilihi. Wa kadzalik, dan demikian pula kana fi hadhil ummah, ada segelintir dari kalangan umat ini seseorang yang menisbahkan kebatilan atau menisbahkan suatu perbuatan yang dia berada di atasnya berupa kebatilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayad'u al-ahadits al-makdzubah linusrati batilihim. Kemudian dia berani meletakkan, menyebarkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta, hadis-hadis yang lemah dalam rangka untuk menolong kebatilannya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan ultimatum, peringatan kepada orang-orang yang memalsukan hadis. Sebagaimana dalam hadisnya siapa? Dalam hadis yang sahih barakallahu fikum. Hadis Salamah ibn Aqwa. Hadis Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, rawahu Ahmad yang riwayat Imam Ahmad, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, memalsukan hadis, menisbahkan hadis kepada Rasulullah padahal dusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Hati-hati. Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ila al-a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Demikian pula dari kalangan umat ini juga ada orang-orang yang mereka menisbahkan kepada para imam dalam keadaan mereka menyelisih dalam masalah akidah. Barakallahu fikum. Fa yantasibuna ila Abi Hanifah, mereka menisbahkan kepada Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Wa ila Malik bin Anas, Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Wa ila Syafi'i Muhammad bin Idris, Abu Abdullah. Wa ila Ahmad bin Hanbal, Ahmad barakallahu fikum bin Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Hanbal, barakallahu fikum. Wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Padahal mereka sendiri barakallahu fikum ketika menisbahkan kepada para a'imah ini, mereka orang-orang ini berada di atas akidahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Wa yansubuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf, dan mereka lancang, mereka menyandarkan keyakinan yang batil ini kepada para imam salaf tadi itu. Wa ma kana haula'i al-a'immah rahimahullahu taala mu'tazilatan, dan tidaklah mereka para imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Imam Ahmad, mereka adalah Mu'tazilah? Bukan. Bal kanu yuharibuna al-Mu'tazilah wa ulama al-kalam. Bahkan mereka dahulu memerangi barakallahu fikum kelompok Mu'tazilah dan para ulama ahlul kalam al-falasifah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga berfaedah dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah hingga jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ajal menjemput kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.